Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kali ini saya akan bertugas sebagai observer, sedangkan Bu Darmi sebagai coach dan Bu Listi sebagai coachee. Sebagai observer, saya akan mengamati praktik percakapan kucing, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana Ibu Darmi dan Ibu Listi, apakah sudah siap? Insyaallah siap Bu. Selanjutnya waktu dan tempat akan kami serahkan sepenuhnya pada Bu Listi dan Ibu Darmi. Monggo Bu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum Bu Darmi, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Listiana yang hebat. Boleh minta waktu sebenarnya Bu? Iya, boleh. Saya juga kangen sama Bu Listi nih. Lama nggak ngobrol bareng. Betul Bu. Sudah pengen sekali curhat ya tentang keadaan kelas saya gitu ya. Yang mana di kelas saya itu kelas B. Usianya itu sekitar 5 sampai 6 tahun. Yang mana anak-anak itu sudah harus mandiri ya dari sisi dia BAK sendiri, BAB sendiri, terus menyiapkan peralatan sendiri, itu harusnya seperti itu. Tetapi ada satu anak yang masih perlu perhatian khusus, yang mana anak tersebut itu masih suka pipis di celana, masih suka pipis di celana dan memang belum lama ini lepas pempes. Nah, ini menjadi PR bagi saya, bagaimana ya ini sudah akhir tahun dan sudah hampir masuk SD ya, yang saya masih belum menemukan solusi bagaimana biar anak ini bisa selesai training toiletnya, ya, dan sudah nggak ngompol lagi di celana. Gitu bukan. Oke, jadi ada salah satu murid dari Bu Listi itu yang belum bisa toilet training ya. Betul. Padahal di usia TKB ya, usia 5-6 tahun yang seharusnya memang anak itu sudah harus mandiri, sudah bisa merasakan kebelet ya, yang seperti anak kebelet pipis, kebelet dan bisa mengungkapkannya ya. Betul sekali. Betul. Terus ngomong-ngomong dari percakapan kita nanti nih Bu Listi, apa sih yang ingin diharapkan? Apa sih tujuan utamanya kita duduk bersama ini, Bu Listi? Ya, harapan besar saya adalah saya bisa menuntaskan kemandirian anak ini ya dari sisi toilet training itu ya, sudah bisa BAK sendiri, bisa ngomong. Paling enggak memang dia bisa mengungkapkan, Bu Guru temani saya BAK, misalnya ketika dia memang belum berani ke kamar mandi. Ini memang enggak cuma satu kendala hanya ngobrol saja, tetapi kendala yang berikutnya adalah dia itu kesulitan dalam bicara, speech delay. Nah, ini yang membuat kita bagaimana ya caranya gitu ya, paling enggak dia itu mampu untuk mengungkapkan kepada saya sebagai guru, Bu Guru, atau mungkin dengan isyarat atau apa gitu ya, dia berani untuk mengungkapkan kepada saya, dan harapan saya itu dia mau ngomong ketika mau BAK gitu. Mungkin itu salah satu tahap awal gitu. Oke. Terus menurut Bu Listi sendiri, apakah kemandirian itu hanya dalam hal toilet training kah? Kemandiriannya itu menurut Bu Listi itu seperti apa dulu? Ya. Yang ingin Bu Listi itu inginkan, yang ingin dicapai kemandirian yang seperti apa? Toilet training itu saja atau ada hal lain? Iya. Untuk kemandirian secara umum memang toilet training itu sudah harus mandiri ya, terus kemudian untuk membawa tasnya sendiri, memakai sepatu sendiri, makan sendiri itu sudah harus. Cuman untuk yang lain sudah oke. Hanya satu anak ini saja gitu yang memang berbeda dengan yang lain gitu ya. Anak ini memang fokusnya hanya di toilet training, hanya itu saja kemandiriannya. Yang lain sudah cukup lah ya, untuk sepatu oke. Dia sudah bisa, untuk mengambil tasnya sudah bisa, tidak perlu bantuan guru. Tinggal satu ini yang masih belum tuntas, yaitu tentang toilet training aja itu saja. Oke. Adakah indikator ketercapaian ketika nanti anak tersebut itu sudah bisa dikatakan mandiri sama Bu Listi dalam toilet training tersebut? Iya. Yang pertama, dia ketika dia belum mampu untuk sendiri, dia mampu mengungkapkan kepada saya. Ya, Bu Guru, atau mungkin dengan isyarat, tepuk-tepuk, memberi kode gitu ya. Itu pertama, dia mampu untuk mengungkapkan aku kebelet gitu. Yang kedua,
harapan saya dia ke kamar mandi sendiri gitu ya, tanpa dibantu, tanpa harus saya lepaskan celananya, tapi dia bisa melepaskan celana sendiri dan juga dia bisa ke kamar mandi sendiri, bersih-bersih sendiri. Itu yang kami harapkan seperti itu mandirinya. Oke, bagus sekali Bu Listi. Terus saya penasaran lagi nih ya, setelah nanti anak itu dikatakan mandiri, terus adakah ketika sudah mandiri seperti itu sesuai indikator yang diharapkan oleh Bu Listi itu, ketika apa penerapan yang akan dilakukan oleh Bu Listi untuk yang pertama kayak gitu? Trik atau metode apa yang ingin digunakan Bu Listi untuk bisa menerapkan indikator tersebut, ketercapaian dari keinginan Bu Listi itu? Iya, trik saya itu yang awal, saya pengen dia dekat dengan saya gitu ya. Mungkin dia ada rasa malu ketika mau pipis gitu ya. Pengennya bagaimana saya itu dekat dengan dia. Dia nggak canggung ngomong dengan saya gitu. Yang kemudian saya akan coba ajak dia ke kamar mandi. Bagaimana caranya ke buang air kecil gitu ya, dengan pertama melepas celananya, terus kemudian masuk dengan hati-hati, menyiram sampai bersih, kemudian membersihkan diri. Seperti itu Bu Darmi. Oke, bagus sekali sebenarnya Bu Listi. Tapi ketika kita akan menerapkan itu penerapan itu untuk benar-benar memaksimalkan kemandirian anak tersebut, Bu Listi itu butuh dukungan nggak sih dari Iya, sangat Bu Darmi. Yang pertama itu dukungan dari kedua orang tuanya. Kenapa? Karena proses toilet training ini tidak terjadi hanya di sekolah gitu ya. Dan sebaiknya memang di rumah juga orang tuanya memberikan motivasi gitu ya, motivasi dan juga melatih gitu ya. Jadi memang saya nggak bisa sendiri. Saya membutuhkan orang tua dan juga ketika saya di sekolah saya membutuhkan partner. Kenapa? Karena ketika saya sedang bersama anak tersebut, anak yang lain nggak kepikiran ini ya, seperti itu. Oke. Terus prosesnya itu penerapannya, proses komunikasinya dengan orang tua itu dalam bentuk apa Bu Listi? Iya. Jelas kita harus face to face ya, nggak mungkin lewat WA. Saya khawatir nanti malah salah persepsi gitu ya. Ini sangat sensitif gitu ya. Karena orang tua kadang merasa ini sudah dewasa, sudah bisa apa-apa gitu ya. Tetapi pada kenyataannya memang kami di sekolah mengalami kesulitan seperti itu. Kita berkomunikasi tatap muka langsung, kita silaturahmi ke rumahnya, kami sampaikan tentang proses toilet training ini kepada kedua orang tuanya. Dan saya juga akan menyampaikan kepada orang tuanya, khususnya ke bundanya gitu yang paling dekat di rumah adalah bundanya, untuk memberi motivasi kepada anak tersebut agar mampu menyampaikan ketika mau BAK, terus kemudian mampu untuk melepas celananya sendiri gitu ya, terus kemudian memberi motivasi untuk masuk ke kamar mandi, karena memang anak tersebut memang spesial sekali ketika masuk ke kamar mandi itu kakinya itu tidak mencengkeram kokoh gitu ya, sering terpleset, mungkin dia agak trauma di situ. Jadi diharapkan memang dari rumah juga bundanya memberikan motivasi agar anak tersebut bisa hati-hati, kamu harus berani, kamu bisa, seperti itu. Oke, pastinya nanti ketika diterapkan, tadi saya mendengar anak tersebut itu kemampuan untuk mengungkapkannya dalam berbicara apa ya. Nah, itu adakah dukungan lain untuk bisa anak itu mendapatkan solusi dari bahasanya itu, komunikasinya? Iya, sebenarnya ada di tempat kami itu seorang psikolog ya. Kami juga didampingi oleh psikolog bagaimana cara mengatasi agar anak ini mampu untuk mengungkapkan. Tapi memang ada keterbatasan yang lain gitu yang mengakibatkan anak tersebut tidak diikutkan ke ke terapi tersebut gitu ya, tidak diikutkan terapi tersebut. Jadi memang ini murni di saya bagaimana caranya biar dia itu mau mengungkapkan dengan bahasa yang dia bisa gitu ya. Karena memang speech delay itu kan harusnya ini ya harus dengan psikolog yang sudah paham dengan ilmunya ya. Karena saya hanya sebagai guru biasa, paling saya bisa hanya memancing bagaimana dia untuk mengungkapkan ekspresi aku mau ini, aku mau itu gitu dengan
mimik wajahnya atau mungkin dengan bahasa yang belum jelas nggak apa-apa lah, yang penting dia mau mengungkapkan kayak gitu tanpa rasa malu, pokoknya ngomong aja lah gitu. Oke. Iya. Terus gambarannya Bu Lisdi nih ketika di kelas sebelumnya itu dari skala 1 sampai 10 Bu Lisdi itu untuk kemandirian anak itu nggih. Nah, dalam toilet training itu dinilai di angka berapa Bu? Di toilet training itu masih angka belum separohnya, masih seperempatnya, 3. Masih 3 saya. Oke. Dengan rencana Bu Lisdi yang luar biasa nggih, bagus sekali. Saya berharap nanti akan naik kelas nggih, naik tingkat. Sampai di tingkat mana keinginan Bu Lisdi? Ya, harapan saya paling enggak di tingkat 5 itu sudah alhamdulillah gitu ya. 5, 6 ya, 6 udah lumayan lah. 6 saja ya. nih. Iya, 6 itu adalah grade-nya dia mau mengungkapkan. Oke, Ya, grade terus A. ketika 7 berarti dia mampu untuk melepaskan celananya. Ya. Grade 8 dia mampu ke kamar mandi sendiri di dalam tanpa bantuan. Itu yang 8. Ya harapannya sih sampai 8 ya. Okay. Tetapi karena waktunya memang sudah tinggal berapa bulan ya. Ya mohon doanya semoga bisa tercapai target nomor 8 lah gitu. Ini rencana sudah bagus sekali. Terus saya lihat komitmen dan semangatnya Bu Lisdi juga luar biasa. Terus Bu Lisdi juga sudah berkoordinasi dengan dukungan dengan orang tua, tadi dari psikolog. Insya Allah grade 8 itu akan tercapai Bu Lisdi. Bisa benar nih. Iya, bisa. Monggo. Sekarang impian muridnya Bu Lisdi itu nanti kelak kalau sudah toilet trainingnya itu berhasil, bayangannya itu kepenginnya yang seperti apa sih Bu? Ya, kalau sudah selesai semua toilet training, otomatis kan kita akan lebih fokus kepada materi-materi yang lain ya. Iya, materi berjalan dengan lancar, anak-anak semua terkondisi, nggak ngopeni satu anak aja gitu, semuanya terkendali gitu. Oke, luar biasa Bu Lisdi. Terus kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk bisa menerapkannya nih? Iya, untuk menerapkannya memang butuh proses panjang, tapi untuk proses kita menyampaikan kepada orang tua memang kita harus segera gitu ya, harus segera kita komunikasikan dan juga harus segera kita praktekkan. Untuk prosesnya mungkin kita coba boleh 3 minggu nggak tuh Darmi? Kenapa 3 minggu nih? Target itu harus secepatnya loh. Oh begitu ya. Itu ide yang bagus. Yeah. Sudah ada berarti koordinasi yang bagus juga. Saya sebagai kepala sekolah mendukung. Kenapa harus 3 minggu? Oke, baik. Kayaknya 1 minggu lah. Kalau saya coba dengan trik yang tadi saya coba saya sampaikan. Semoga nanti 1 minggu sudah ada perubahan gitu ya. Sudah perubahan lah, minimal ada perubahan gitu ya. Nanti ketika ada perubahan akan saya konsultasikan lagi kepada Bu Darmi. Apalagi yang harus saya lakukan, apakah ini sudah termasuk keberhasilan atau belum gitu ya. Oke. Tapi saya yakin dengan keyakinan seorang guru untuk melakukan yang terbaik untuk muridnya, apalagi dengan konsep dan rencana yang luar biasa, insya Allah akan dimudahkan Bu Lisdi. Tetap semangat Kalau bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya Bu Lisdi itu akan mengembangkan kemampuan kemandirian pada peserta didik dalam toilet training melalui penerapan tadi itu penerapan untuk bisa anak mengungkapkan praktek anak-anak itu benar-benar bisa menjalankan toilet training dengan baik dan tepat tanpa bantuan. Itu indikator kemandiriannya. Semoga berhasil Bu Lisdi. Saya tunggu lagi nih kapan nih kita akan berbincang. Saya tetap akan menyempatkan ketika nanti Bu Lisdi itu sudah berhasil ya. Saya kepengen dengar kabar yang baik itu loh Bu. Oke, baik. Kira-kira kapan? Selasa pekan depan ya. Insya Allah saya akan mencoba ketemu dengan Darmi ya. Oke, untuk waktunya nanti menyusul ya Bu Lisdi ya. Untuk jamnya ya. Untuk waktunya Selasa pekan yang akan datang. Oke, tetap semangat Bu Lisdi. Ayo Bu Lisdi pasti bisa. Amin. Iya, terima kasih Bu Darmi atas masukannya. Semoga ini bisa menjadikan pelajaran buat saya dan saya akan mencobanya. Oke, semangat. Terima kasih Saya ada keperluan yang lain.
ya. Sampai ketemu di satu pekan yang Iya, akan insya datang Allah. dengan kebahagiaan yang tidak terkira karena Bu Listi sudah sukses menjalankan proyek yang luar biasa ini. Insya Allah. Terima kasih Bu Listi. Saya akhiri, ya. Assalamualaikum Bu Listi, selamat bekerja kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Darmi. Ya, terima kasih ya, kepada